Take me back where you want to be, back to the underground. Oke teman-teman, selamat kembali lagi di Beta Pung Channel Om Jody, channel motivasi dan inspirasi dari orang-orang biasa yang luar biasa. Sekarang Beta sama-sama dengan Beta Pung kawan lagi, anak muda, orang biasa yang luar biasa. Alright. Karena itu kotong langsung perkenalan saja sebelum botong bercerita lebih mendalam. Oke. Silakan bro. Halo teman-teman, my name is Peter Salem from NTT Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten TTS, Desa Puna, Kecamatan Poleng, bersama my brother Om Jody Channel. Oke teman-teman, kotong akan bercerita sedikit tentang Beta Pukawa nih, anak muda yang begitu semangat, punya pengalaman yang luar biasa di ibu kota besar, kota Semarang. Karena itu kotong langsung bro, ceritanya ke mana bro sampai di Semarang, bikin apa sehingga jadinya luar biasa. Luar begini. biasa. Ya. Oke. Jadi baik, terima kasih Om Jody Channel. Kenapa sampai saya bisa sampai Semarang? Yang pasti semuanya terlibat karena rencana Tuhan ya. Kita tidak bisa mengutamakan rencana kita, tapi rencana Tuhan yang menuntun dan membina, menjaga saya sampai melangkahkan kaki di sana. Dan merajalela di merajalela di sana ya, di kota Jawa. Di sana saja aktivitas saya adalah seorang anak kuliah. Di samping kuliah juga saya banyak ikut kegiatan event, organisasi. Ya mau dibilang kota Semarang kalau kita ngomong sombong sih ya, kita juga artis lokal di sana sih. Keren. Jadi di sana kita terlibat dengan beberapa dunia musisi, entertainment. Di sana kita ada show di beberapa titik di Semarang, bahkan sampai Jakarta, Bandung. Bahkan juga kita bertemu dengan beberapa artis seperti Ariel, waktu itu masih Ariel Noah. Ya. Ariel Peter Pan. Ariel Peter Pan. Kita ketemu sama Ariel Peter Pan waktu itu di Bandung sama 5 Minutes. Kita ke studionya mereka, kita minta sharing, berbagi ilmu tentang musik. Kemudian kita launching album pertama kita di sana, temanya adalah musik menyatukan kita. Musik menyatukan kita. Musik menyatukan kita. Arti kalau orang NTT bilang, dengan musik kita bisa bersatu. Enak. Dengan musik kita bisa bersapa. Halo kawan, apa kabar? Musik. Ya dengan musik ya. kita bisa berasumsi tentang apalah. Mungkin sakit hati, kacau pikiran, galau semangat hidup lah, bla bla. Kita bisa curahkan lewat musik itu. Dan puji Tuhan kita banyak bergerak di sana. Kita show bareng teman-teman di sana dan kemudian saya mengalami suatu kegagalan, yaitu Tuhan panggil pulang teman baik. Ya, sebelum ke situ, aliran musiknya bro nih, aliran apa nih? Jadi kita lebih ke musik hip hop R&B. Hip hop R&B. Jadi kita kolaborasi beberapa puisi atau kalimat menjadi sebuah lagu atau sebuah syair, kita nyanyikan lewat lagu. Contohnya seperti ini. Oke, hari ini kita nongkrong di sini, nikmati secangkir kopi. Jangan sampai lupakan ini sebagai nikmat hari. Pokoknya hampir begitu ya. Jadi dia ceritanya secara spontan. Jadi kayak so a city, selalu ada di hati sampai ku mati, ku akan ingat selalu nanti. Ku takkan perlupakan kota ini sampai ku mati. Ku selalu menikmati setiap jalan kaki karena ku tahu Tuhan memberkati. Enak. Jadi dia sendiri muncul. Sendiri muncul. Nah di situ kita lagi kasih vokal. Mungkin saja kita kasih rap. Jadi seperti itu. Dan puji Tuhan kita diliput banyak media. Di sana ada Metro Semarang, ada Koran Jateng, ada Radio RRI Semarang, ada Batch FM Semarang, ada TV lokal Semarang, Semarang TV. Kita hampir setiap minggu itu kita nongkrong di sana bermain, menceritakan, menyemport teman-teman musisi juga di Semarang, seperti itu.
Dan kemudian juga saya jatuh cinta juga di sana ya. Dapat tulang rusuk di sana. Dapat tulang rusuk di Semarang. Enak. Jadi son kosongnya ada hasil. Oson kosong. Karena Tuhan suka sina. Enak. Personil ke mana kakak Dompung ini? Kita personil Iya. Nati Roots adalah 2 orang. Satu itu Nama grup tadi apa? Nati Roots. Nati Roots. Nati Roots itu artinya Ya. natural Timor Roots. Ya. Jadi ya kita orang Timur itu mau dipoles mau dandang gimana modelnya ya face kita natural begitu. Itu sudah ketong sudah. Jagung bose pak. Jagung bose, jagung titi, jagung ketemak itu kotong punya. Enak. Jadi pasti kotong tetap support tentang anak-anak di sini juga kita berbagi bagaimana pengalaman di sini. Pengalaman di sana kita bawa ke sini dan puji Tuhan juga kita bimbing beberapa teman di SOE sampai bisa tembus ketemu Sekoji di Jakarta. Woi mantap. Jadi kita kalau di Semarang ya mau dibilang kita sekelas Sekoji juga bisa. Jadi kakak dong nih selain menyanyi dance juga kok? Oh kalau dance juga mahir. Di sana saya berperan sebagai gurunya. Oh begitu. Guru dancernya. Tapi jangan di sini nanti kurus dorata. Jadi dancer itu tidak mudah sih sebenarnya. Jadi tinggal kita masuknya kemana? Popping atau locking atau ke koreografi kita mau ajarin teman yang ke mana enaknya. Jadi olahraga tubuh sebenarnya sih. Ya. Seperti itu Abang Jo. Jadi di sana dia punya apa? Perspektif cari doi ke mana dengan kakak Dompung talenta nih? Woi sangat antusias. Ya. Kita menghasilkan juga. Menghasilkan. Tapi memang awalnya kita tabrak awal pertama itu hampir uang kuliah semua itu kita pakai untuk biaya transportasi kita sendiri. Jadi datanglah 2013. Kita mulai memegang semua event itu dikendalikan oleh Nati Roots sendiri, personil Nati Roots sendiri. Jadi kita disewa sudah dipasang budget. Satu kali manggung itu bisa 1-2 juta tergantung jarak jauh tempo yang kita jangkau ya. Mungkin di Bandung, umpama kita konser di Bandung, biasa sempat waktu itu konser di Bandung itu di Trans Studio. Jadi itu kita dibayar 1,5 juta. Habis itu event Jakarta Cloudco waktu itu Jakarta Expo itu juga kita hadir di sana sebagai opening acara, itu kita dibayar 2 juta dari transportasi sampai makan minum kita dibawa pulang ke tempat. Tapi kita sudah punya manajer di Bandung juga seperti itu. Di Semarang, kalau di Semarang kita eventnya mingguan. Event pensi, event komunitas, event organisasi. Jadi kita terbitkan semua. Jadi itu kalau di Semarang itu bayarannya kalau itu setiap minggu 500. Setiap minggu 500. Jadi intinya son kosong. Intinya sone kosong. Orang timur bilang kosong itu sone bisa. Harus ada isi baru bisa. Enak. Kakak biasa rapper begini identik dengan nona-nona folk. Karena tuh betul kosong deh. Wah ini kayaknya pertanyaan yang bikin beta kepala sakit. Soalnya begini. Kalau kita bicara nona-nona, kita kembali ke awal di mana manusia diciptakan. Iya. Karena Tuhan sudah membuat sesuatu itu ada pasangannya. Ya. Memang identitas ketika anak hip hop ketika nge-rap di atas panggung, I say hip, you say hip, kebanyakan orang, wih anjing ini orang keren banget nih. Asu, gua pengen dekat sama dia. Dan kemudian ya memang banyak ladies. Ya. Dan kita tidak bisa bohong di dalam situ. Ya. Ada yang datang peluk, ada yang bisa minta sampai kita tidur. Tapi kita pikir, tidur siang kok tidur malam nih kakak? Tidur siang malam. Oh siang malam. Oke lanjut. Jadi sekarang juga keliru di situ. Keliru. Memang namanya musisi kita nggak usah pengalaman ya? Ya pengalaman, namanya musisi itu di mana-mana pasti banyak wanita. Ya. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Yang menentukan baik dan buruk itu ada di kita bukan wanitanya. Iya. Karena wanita ingin dimengerti ya. Iya wanita ingin dimengerti. Tapi kan kita cowok juga punya perasaan dong. Jangan disakiti terus sakit kan. Enak. Jadi aku pikir sama-sama mengerti lah. Iya. Kalau kita udah mengertiin kamu juga mengertiin kita dong. Enak. Jangan sampai kita buaya, kamu jadi penjinaknya kan pusing gitu. Iya. Begitu abang sebenarnya. San potong nih komodo Kalau udah lawan komodo sebeda dari Paritan. Oke bro, suka duka di sana waktu manggung. Sukanya pasti dapat doi vol toh? Dapat doi, dapat teman, dapat saudara. Tapi dukanya itu kita pernah jalan kaki. Jalan kaki istilahnya kalau di SOE. Iya. Kayak dari SOE ke Enali.
Jalan kaki. Jalan kaki harus pergi manggung. Merintis nih. Merintis itu awalnya kita harus berjalan kaki mungkin sekitar 10 kali kita jalan kaki. Tapi intinya dari kesukaan tuh, dari hobi. Karena kita sudah benar-benar jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu membuat semangat terasa dalam hidup itu harus fight. Keren. Kita sudah jatuh cinta dengan barang itu. Jadi kita harus ke sana supaya kita kasih tahu orang-orang bahwa orang timur di sana tuh lebih jauh keren. Enak. Apalagi kalau dia pengen Mike goyang-goyang kepala tuang alay paling yo isu. Ambon di muka waktu ikut dari belakang. Bukan lagi Ambon di muka lagi, bisa juga orang NTT di depan. Enak. Jadi ini kecintaan menyanyi gaya-gaya rap hip hop nih kakak temukan waktu di sana atau di sini dia mulai di dalam kebun goyang-goyang, kok belum? Jadi itu sudah saya pikir itu darah geng ya. Ya. Secara siklus mungkin karena kita orang bilang orang down atau in meto, in uap, in molok. Ya. Anmui bahasa Inggris. Ya contohnya Outloimko atau Law of Name. Ya. Law of Bunyi Name. Inggris sudah ada situ. Sudah ada. Law of Name kan kayak aku cinta kamu. Law of Name dia akan datang. Dia akan datang. Kalau diartikan ke bahasa Inggris Law of Name. Contoh nih gelas dengan kelas. Kelas. Oh, betul toh. Itu botol dan botil. Botol dan botil tapi kan agak beda jauh tapi school jadi itu kita memang sudah seperti itu. Jadi basic itu datang secara tiba-tiba dan itu mungkin rahmat Tuhan juga. Sampai di sana tinggal dikembangkan. Saya sampai sana dengan itu saya langsung kembangkan. Kembangkan dan puji Tuhan kita langsung ditawar berbagai macam media di sana untuk ya have fun bareng lah sama mereka. Nah itu tuh kakak tentang ini barang nih. Waktu di sini kakak belum mulai, sampai sana baru mulai. Di sini sudah mulai, dancernya sudah sini saya gabung sama teman-teman, ada teman-teman Soe, ada beberapa, ada kakak James, ada kakak Oken, Kampus Sabu dorong, ada kakak Ces dorong, kita sudah gabung. Kita sudah sering bermain tapi tidak pernah tampil. Karena ketika tampil di sini orang, ini apa nih, kok bikin harba biru, soalnya jelas nih. Jadi kau tuh merasa malu. Ternyata ketika sampai kota besar, hal yang malu itu bisa menjadi nilai yang berharga di mata orang. Naik panggung pertama kali, sensasi karmana kakak? Tuang ala itu naik Subrani memang kau tabrak bonus itu. Itu tabrak bonus orang bilang. Karena panggilan tiba-tiba. Panggilan tiba-tiba, jadi kita belum siap yang nama bagaimana menguasai audiens yang ada di bawah kan? Bagaimana kita menguasai penonton yang ada di bawah? Dengan ribuan penonton begitu, aduh ini kita mau tarik apa nih? Nah kita fasenya belum masuk ke logo-logo, belum terlalu begitu. Jadi kita, wah ini kita mau bikin apa nih? Kita pusing ini, beta pusing mau ke mana so? Kemudian almarhum bilang, kita orang timur pasti bisa. Kita harus percaya diri bahwa kita bisa kendalikan ini situasi. Kami berdoa, lalu kami naik. Di situ sambutan, Nati Roots. Saya bilang, wah Tuhan memang luar biasa. Mental naik, mental naik itu dan beta naik gila sudah. Taruh. Beta taruh ini mau pusing lah, lu mau siapa? Saya bilang, lu ikut saya alur. Demam panggung sembuh sembuh, semua hilang. Jadi memang luar biasa di sana, luar biasa. Jadi kakak pun pengalaman di sana lewat ini disebutnya apa? Hip hop atau rap? Hip hop. Lewat hip hop karena kita mengandung banyak versi di dalam. Kita ada dancer, kita ada rap, kita ada basketnya, kita ada street artnya, graffiti. Kita juga berbagi, pokoknya banyak lah di sana. Kita juga buka kelas untuk teman-teman yang mau belajar, silahkan datang. Mau belajar vokal atau mau belajar tentang dancer dan berbagai macam kita. Jadi kita tidak hanya fokus ke musik saja, kita juga belajar bagaimana mengembangkan hidup. Bagaimana hidup itu bisa sukses. Bagaimana caranya kamu bisa bertahan ketika cobaan, suka duka datang, kamu harus bertahan di situ bahwa ini beta sudah. Ini beta sudah. Enak. Ini beta sudah. Tuhan bersama saya, jadi ini beta sudah. Lu mau apa nak otomatis. Kalau hip hop nih kakak tadi kakak bilang depung suka dapat kawan banyak kan? Dapat kawan banyak. Coba kakak jelaskan, ini orang pembahasa bilang begini. Teman rasa saudara. Jay, sorry Jay.
Mungkin yang lain merasa bahwa mati itu hal biasa. Kehilangan seseorang itu hal biasa, Kak. Tapi buat beta sonde. Beta susah beta menyampaikan. Beta lahir dari sebuah keluarga yang notabene mau dibilang saya tidak menemukan seorang ayah itu manisnya, gantengnya, cinta kasihnya seperti apa, tapi susah beta sampaikan. Sampai detik ini beta bisa lihat Bapak, sampai beta ketemu orang-orang sahabat terbaik untuk kami sudah mau mencapai yang namanya sukses di depan mata, kemudian Tuhan mengambil pulang. Woi, rasanya Berat. Kakak beta sampai tawarkan diri, beta bilang kalau Tuhan bisa beta dia punya nyawa ganti posisi beta. Beta salut, bro. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman yang berteman di luar. Iya. Teman itu bukan hanya sebuah teori atau peluk, cium lalu lepas, bukan. Saya bukan Yudas yang hanya sebatas mencium, sebatas menyampaikan kata cinta, tapi tidak bagaimana setia itu timbul. Apakah semua kawan adalah sahabat, bro? Saya bilang semua kawan adalah saudara, semua kawan adalah teman, semua kawan adalah sahabat, semua kawan itu baik. Tergantung kitanya bagaimana memandang mereka. Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia yang buruk di dunia ini. Mindsetnya kita saja yang harus dirubah. Versinya dia, versinya kita. Kalau bisa, ya bilang semua orang itu baik. Kalau jahat lebih baik, kenapa jahat tidak dipelihara? Sampai detik ini kebaikan yang diperjuangkan. Ya. Berarti semua orang baik, tergantung kitanya. Jadi lewat hip hop, pasti kotong dapat kawan banyak ya? Pasti. Dapat kawan banyak. Pasti banyak. Bagaimana kotong menjaga ini relasi untuk selalu bagus? Dan puji Tuhan saya jaga sampai detik ini, sampai saat ini saya ada di sini. Saya bertani pun sampai detik ini. Teman-teman di Semarang pun, teman-teman di Jakarta, Bang Pet, kapan kamu bisa back? Kapan kamu bisa kembali? Kita menanti. Bahkan ada Bang Pet, kami bisa izin enggak? Lanjutin Nati Roots. Saya bilang, boleh. Boleh tapi ada porsinya. Ada porsinya. Karena saya menyampaikan boleh, belum tentu teman yang sudah di surga, iya. Jadi saya juga harus, karena tidak sendiri saya, ada almarhum. Iya. Yang waktu itu saya kaku ketika beliau sakit dan mau meninggal, dia punya semua itu datang di saya, kakak. Jadi saya naik di panggung itu, saya sana peduli dulu sama siapa saya. Dia lebih garang ya, beta lihat di YouTube. Bahaya. Orang bilang orang soe paling bahaya itu dia sih. Orang soe paling bahaya dia sih. Jadi karena dia beta belajar banyak hidup. Jadi karena dia suka kembali ke sini, Bro Peter kembali? Oh bukan. Bukan. Sebenarnya dia sudah tiada, Tuhan punya rencana. Saya tidak bisa terlalu berdalam ke sana, kakak. Itu semua rencana Tuhan. Tentunya ada hal baik yang Bro petik dari ini kejadian. Terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan saya satu detik waktu pun. Itu yang membuat saya hidup sampai detik ini. Bahkan detik ini pun saya ada di sini karena beliau sama kakak ada di sini. Keren. Jadi teman-teman yang sekarang kotong lagi punya kawan, punya sahabat, jaga bapak itu persahabatan, karena itu persahabatan tuh tentunya punya nilai yang tinggi. Pasti. Dan jangan bikin kotong setelah merasa kehilangan, baru kotong rasa bahwa kotong begitu mengasihi dia. Tapi dia masih hidup, kotong jaga sama-sama. Saling support, saling motivasi, kita berkembang baik sama-sama sebenarnya. Oke. Bro Peter, harapan buat Nati Roots nih? Harapan saya buat Nati Roots, mimpi besar ya ke depan. Mimpi besar ke depan ada di tangan sini. Saya pikir karena Tuhan kasih saya tangan, tidak mungkin sia-sia untuk saya gunakan tangan ini. Jadi mimpi besar saya adalah di dua putra saya itu. Suatu hari nanti, jika Tuhan mengizinkan, tapi saya pasti Tuhan mengizinkan untuk mereka bergerak, karena darah dagingnya sudah mengalir ya. Menderu secara ini saja mereka apa ya, body lens-nya orang lihat saya sudah mau jatuh cinta, apalagi suaranya. Jadi itu saya pikir buah jatuh son jauh jauh dari pohon. Jadi itu sudah nanti
Ya tunggu saja kakak, tunggu saja. Mungkin dia tidak lama, paling lambat Ya. itu 2 tahun. Nanti Roots comeback Keren. pasti. Apakah bro nanti mau kembali ke Jawa atau dia akan berkarya di bumi Cendana ini? Untuk saat ini jawaban itu saya belum bisa kasih jawaban ya. Masih tanda tanya. Karena itu rahasia Tuhan. Siap. Kita bisa merencanakan sesuatu, tapi Tuhan yang punya rencana yang jauh lebih indah. Tapi kan kita bisa berkarya juga dari dalam kebun, toh? Betul. Jadi berkarya itu nggak harus ada di atas panggung. Hmm? Berkarya itu juga harus ada di dalam kebun. Iya. Contoh seperti Om Jody Channel ini. Siap. Ini adalah sebuah seni karya yang indah. Thank you, thank you. Jadi berkarya itu nggak harus pakai dasi. Hah? Berkarya nggak harus ada di kantor. Iya. Karena rezeki itu ada di setiap sudut. Ada di mana-mana saja. Tergantung kitanya mau berkaryanya yang seperti apa. Keren, keren. Jadi berkarya itu luas. Nah, di dalam karya itu mau menciptakan apa yang menjadi daya tarik. Nah, kalau di dalam karya kita hanya cuma ngomongin orang itu yang tidak baik, apa lo jauh lebih baik dari dia? Tidak mungkin juga kan? Keren, keren. Jadi kalau saya motivasi untuk teman-teman karya itu hargailah setiap karya orang tanpa harus memandamkan karya orang lain. Enak, itu dulu. Jadi teman-teman, Bro Peter nih anak muda milenial yang mau bilang gaul punya, tapi beliau masih bercocok tanam. Anak petani, dia punya slogan anak petani kakak. Ya, anak petani. Anak petani. Botong sekarang ada di kebun cabe, Iya. kebun kurus. Jadi betul tanam kurus, tanam sayur, Betul. padi juga. Padi juga. Jadi ada nilai hal baik yang bisa kotong lihat dari Bro Betul. Peter. Jadi Bro kasih semangat dulu kawan-kawan yang nonton Ya, baik. biar bisa usaha sama kayak kotong. Oke. Ya. Yang pertama, halo teman-teman, saya mau kasih semangat atau satu kata motivasi. Saya pikir leluhur kita itu bukan pegawai, bukan PNS. Harus Ya. itu dicatat negara loh. Siap. Ingat, leluhur kita adalah seorang petani. Ya. Dia bekerja bagaimana, berjuang bagaimana kita bersekolah. Dan kemudian kita menjadi pegawai, PNS, dan segala macam jenis. Saya mohon teman-teman yang ada di luar, anak-anak muda, kalau bisa jangan melangkah terlalu jauh ke Malaysia lah, ke Kalimantan. Bangunlah bumi ini, tanah yang kita cintai ini. Olah dia, maka akan menghasilkan Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Mandiri, uang tapoa. Siap. Uang tapoa. Tinggal bagaimana tahu dia punya porsinya. Nah, tanah kita bertani, kan tani kita harus tahu, tani ini apa? Ya. Tani ini apa? Tani ini sangat berperan penting dalam negara Indonesia. Ini saya mau kasih tahu. Kita sebelum saya kasih tahu apa itu tani, saya mau bilang, orang gila saja butuh makan. Binatang saja butuh makan. Bahkan Jokowi sampai detik ini butuh makan. Intinya harus kerja dengan petani. Petani adalah tiang agung negara Indonesia. Keren. Nah, kalau lu lupakan petani, bagaimana orang bisa makan sehat ke kantor? Bagaimana orang bisa makan sehat ke naik angkot? Nah, tolong kalau bisa Bapak Presiden juga perhatikan petani yang benar. Ya. Jangan cuma teori di media sosial, tapi kerja nyatanya kurang. Ya. Apalagi khusus Indonesia Timur, Kabupaten TTS. Jadi saya pesan juga bukan hanya Jokowi, kalau bisa teman-teman pemerintah daerah TTS, setelah nonton Om Jody Channel kalau bisa, gerakan kasih Tuhan menggerakkan, bergelora, bersemangat, memanggil anak-anak muda, memberikan mereka ide-ide gagasan bagus sehingga menciptakan petani. Jadi petani cari duit itu nggak harus ke sana. Cari duit itu ada di Pulau Timur. Kenapa orang Jawa bisa ke sini? Kenapa orang Cina bisa ke sini? Lalu kita orang Timur mau ke mana? Kalimantan. Konyol kan? Lalu habis satu lagi kakak mungkin saya berperan bahwa jangan kerja karena uang, Ya. tapi kerja karena kebutuhan makan dan minum. Kalau kerja karena uang, pikiran akan terganggu. Karena manusia tidak butuh duit, butuh makan minum, pokok Iya. dasar. Sudah cukup pasti lebihnya jadi uang. Pasti jadi uang, itu sudah pasti, tidak bisa. Dan itu uang yang beli kita, bukan kita yang beli uang. Keren. Dan saya tanam sampai detik ini tidak ada satupun yang gugur. Ya. Karena saya racun dia dengan kasih Tuhan, cinta.
Saya harus ke dia. Jadi bertani ini seperti punya istri. Ya. Kalau petani jarang kas tinggal dia punya kebun, sama hal dia jarang kas tinggal dia punya istri. Contoh kecil. Ya. Kalau ada kita punya istri, kita jalan 2-3 hari tidak pulang, pasti istri. Saya punya suami ini di mana? Dia mulai pikiran. Ini laki-laki ini sudah mana ini laki-laki? Kalau beta cari sana, telepon juga sana, tumbuhan begitu. Hampiri dia, sentuh dia dengan kasih, pasti dia tahu, dia mengerti. Dia mengerti. Saya putuan, pengen saya hidup yang baik. Percaya kakak dia akan seperti ini. Keren, keren. Percaya. Itu pupuk yang pasti. Jadi bukan wanita saja yang ingin dimengerti ya. Tanaman. Tanaman juga ingin Iya, dimengerti. tanaman. Keren. Jadi bukan hanya wanita. Wanita itu dimengerti kan luas. Ya. Tapi kalau tanaman dia dimengerti dengan cinta pasti. Ya. Pasti. Dan dia tumbuh. Itu sudah pasti kan. Tidak bisa bilang omong kosong. Saya bisa omong kosong, itu pasti. Pengalaman ini. Pengalaman. Dan ada hasil. Dan hasilnya seperti ini. Oke, jadi kurus ini sudah jual sama mana-mana oh. Wih, kakak saya sampai Kupang pun datang ambil di sini. Hasil panen terakhir berapa banyak? Hasil panen terakhir kemarin ini cuma 20 kilo. 20. Nah, 20 kilo. Tapi yang kemarin-kemarin itu sampai 300-an, 100 lebih. Jadi kalau mau dibilang omset per bulan saya bisa 2 juta pasti. Dari kurus. Dari kurus. Itu kurus sendiri loh kakak. Belum sayur. Belum sayur. Nah, petani supaya bisa sukses, supaya bisa diet itu uang, tanam jangan sedikit. Jangan tanam 1000 pohon bilang saya petani. Enggak, itu bukan. Kalau bisa tanam kas penuh ini TTS nih. Ya. Karena tanah ada kosong nih. Nah, Ya. nah pemerintah juga harus bantu supaya ini TTS penuh dengan tanaman. Nah, kita kan di sini kan kita bercocok tani ini banyak. Bukan hanya cabai, ada apel, ada lemon Cina, ada berbagai macam tumbuhan. Itu kan duit semua. Padahal atuin meto, nak kayak atuin meto, nih hetofat atofat, nih leko ok nih fight nih. Mes neo, hem tam no lene nanat neo ne, puta ok kasuf muti maneo nakam. Apalagi yang tuan tanah dong. Ini saya omong terus terang. Ya. Karena kalau kita mau cerita geng, kakak saya mau cerita geng, saya mau somong, belum kakak Jody saya sudah ada nah. Siap. Nah Salem, nah Yerusalem sudah ada memang baru manusia datang lain nah, karena mana ya? Tapi ini bukan Yerusalem yang Ini lama bukan, ya. iya. Ini Yerusalem yang baru. Ini Yerusalem yang baru. Nah kita Yerusalem yang baru itu bagaimana kita merenovasi dia menjadi berkat rezeki buat orang lain. Jadi kita petani juga, kita ada berkat, kita juga menyiapkan rezeki untuk orang lain. Siap. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri. Jadi dia beli di kita, dia jual lagi, dia dapat rezeki. Jadi seperti itu Kak Jo. Oke, jadi kalau sawah kapan panen nih? Kalau sawah mungkin bulan depan. Bulan depan panen. Bulan depan itu kayaknya sekitar 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar dan kita ada 2-3 orang di dalam. Iya. Jadi kita kerja bergandengan tangan karena saya puji Tuhan ada kelola beberapa tempat. Ya. Ada di Soe juga ada dengan Bapak Nixon Ubatonis Ya. di Kampung Aman. Nanti ke sana bisa lihat. Di sana kita ada kol, ada cabai. Kita tumpang sari 2 jenis tanaman di sana. Sedangkan di kebun di sawah ada kol sekitar 30.000 pohon. Wih, di mana itu? Di saya punya leluhur, punya tanah di Loli sini. Di Loli. Ya. Jadi itu kakak itu baca kali bagi. Jadi kalau mau sombong sudah lah, beta 30.000, beta keluarin satu buah 5.000. Jadi 5.000 kali 30.000, anggota DPR juga sikat buang. Iya kakak, karena perhitungan gaji beta makan. Jadi teman-teman ini motivasi dan inspirasi dari seorang rapper hip hop yang juga sonde lupa kearifan lokal, masih Betul. batanam sehingga sonde menyanyi kosong-kosong tapi menyanyi bais ya. Menyanyi Karena bais. dompet son kosong. Betul. Oke, itu dia teman-teman, ketumpung kebersamaan dengan Bro Peter, orang biasa yang luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye. Bye-bye, jangan lupa berdoa ya. Take me back where you want to be, back to the underground.